momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh dan memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan initial memorandum. Sesuai dengan arahan dan penugasan Bapak Presiden, kunjungan kerja ke Paris ini dengan agenda utama yang pertama tentu menyerahkan initial memorandum sebagai persyaratan untuk Indonesia masuk dalam aksesi OECD di pertemuan tingkat menteri di Dewan OECD pada tahun 2025. Kemudian dalam pertemuan di OECD juga dibahas terkait dengan agenda reformasi WTO di dalam informal WTO Trade Minister Gathering dan juga dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO Bu Ngozi Okonjo-Iweala. Kemudian dalam kesempatan yang sama, karena dalam forum ini juga hadir perwakilan dari Amerika Serikat, yaitu dari USTR, Ambasador Jameson Greer, Indonesia melakukan pertemuan bilateral sekaligus membahas proses lanjutan daripada kebijakan tarif resiprokal Amerika. Dan juga ada pertemuan dengan mitra negara lain seperti Australia, Chili, Jepang, Swiss, dan Sekjen ASEAN. Dalam rangka penyampaian inisial memorandum dalam aksesi OECD, nah ini diserahkan kepada Sekretaris Jenderal dan dalam proses kita ketahui bersama bahwa surat Presiden intensinya pada Sekjen di tahun 2023, kemudian di tahun lalu ada persetujuan adopsi peta jalan aksesi Indonesia pada tanggal 29 Maret 2024, kemudian Indonesia membentuk tim nasional untuk aksesi dan inisial memorandum itu disiapkan 1 tahun sesudah kita mendapatkan roadmap. Dan ada 25 kebijakan yang terbagi menjadi 32 bab yang tentunya merupakan self-assessment. Jadi artinya kita memberikan report sesuai dengan standar dan praktek Indonesia terhadap instrumen OECD. Nah, inisial ini telah diresmikan secara resmi pada tanggal 3 Juni pada Sekjen OECD di dalam pertemuan, di sela-sela pertemuan tingkat menteri. Kemudian momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh dan memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan initial memorandum. Negara ASEAN lain yang sudah menyatakan ingin bergabung dengan OECD adalah Thailand dan dia belum memasukkan IM. Kemudian Vietnam juga sudah memberikan keinginannya, demikian pula dengan Filipina dan juga negara lain yang juga hadir seperti Singapura. Nah, Indonesia sendiri optimis aksesi ini berjalan dengan baik karena mayoritas regulasi-regulasi yang kita perbandingkan dengan standar OECD sebagian besar sudah align ataupun sesuai dengan jalan. Karena Indonesia sendiri sudah lebih dari 10 tahun bersama Jepang dalam Southeast Asia Regional Partnership Program dengan OECD. Jadi kita sudah terbiasa dengan standar-standar yang diterapkan oleh OECD. Nah, kemudian dalam kesempatan yang sama ada persyaratan yang diminta oleh OECD, yaitu Indonesia bergabung di dalam OECD Anti-Bribery Convention. Ini adalah salah satu syarat utama untuk keanggotaan OECD. Dan Indonesia menyampaikan surat Ketua KPK yang sudah menyatakan intensinya untuk bergabung dalam OECD Anti-Bribery Convention, di mana ini akan mengatur terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh korporasi tetapi lintas batas negara. Jadi ini salah satu pilar dalam perjanjian dengan OECD. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan ke depannya berdasarkan pengalaman beberapa negara yang berproses di dalam OECD,
Jadi ada beberapa hal yang tentunya menjadi persyaratan dan juga menjadi bagian daripada implementasi standar-standar OECD. Yang pertama terkait dengan UMKM atau Small and Medium Enterprise. Ini mendorong bisnis yang bertransformasi dari sektor informal menjadi sektor formal. Kemudian kita ketahui bahwa standar kualitas pendidikan terkait dengan PISA, yaitu tes untuk matematika science, yang dijadikan rujukan dunia untuk anak-anak SMA, ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh OECD. Jadi ini langsung menjadi sebuah standar. Kemudian di sektor kesehatan juga OECD memastikan kebijakan sistem kesehatan yang tangguh, kemudian berorientasi kepada masyarakat atau people centric, serta memastikan layanan kesehatan yang universal kepada seluruh negara anggota. Kemudian memperluas lingkup kerja dari KPK, terutama untuk mengungkap dan menangani kasus foreign bribery yang berdasarkan regulasi yang sekarang Indonesia belum bisa menangani kasus tersebut karena dari segi regulasinya belum ada, dan ini diharapkan segera kita bisa bergabung dalam Anti-Bribery Convention, dan apabila ini diratifikasi kita mempunyai tools untuk melakukan tersebut. Kemudian juga saat sekarang sedang banyak dibahas terkait dengan akselerasi kebijakan untuk ekonomi digital, artificial intelligence, dan e-government. Jadi ini salah satu standar ataupun best practice yang sekarang sedang dalam pembentukan dan telah disiapkan di OECD. Yang sifatnya lebih umum yaitu benchmarking daripada ease of doing business, di mana harapannya Indonesia akan semakin baik dengan standar kebijakan, dan OECD juga akan selalu mengeluarkan report, sehingga dengan report-report tersebut diharapkan risk premium kita akan berkurang. Nah, Indonesia tentu akan membuat kebijakan yang tentunya bisa mewakili negara-negara selatan atau Global South, karena Indonesia salah satu negara Global South yang selalu akan melakukan perbaikan terhadap standar-standar kebijakan global. Artinya Indonesia nanti ke depannya akan mewarnai dari kebijakan di OECD ini. Pasca penyerahan initial memorandum, ada komite teknis yang tentunya akan melakukan diskusi, technical review terhadap kebijakan ataupun terhadap policy yang ada di kementerian dan lembaga sebagai mitra. Dan beberapa prioritas utama tentu bagi Indonesia adalah isu-isu terkait anti korupsi, perdagangan dan investasi, serta sustainability atau isu lingkungan. Pemerintah terus mendorong partisipasi dari para stakeholder atau pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi industri, Kadin, Apindo, serikat buruh, think tank, dan akademisi dalam memproses keanggotaan Indonesia di OECD. Kemudian agenda kedua yang juga kemarin dibahas bersama 31 negara kunci, yaitu bagaimana WTO bisa direformasi. Sejak berdiri di tahun 95, WTO relatif berhasil meningkatkan perdagangan global dan terjadi penurunan tarif dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta menciptakan lapangan kerja. Relevansi ini mengalami sejumlah tantangan. Ya, pertama tentu kondisi perekonomian global yang tidak stabil, dan global sekarang kita perhatikan ada tindakan yang secara unilateral yang tentu mendisrupsi kebijakan yang biasanya sifatnya multilateral. Kemudian ada perbedaan pandangan terhadap regulasi ataupun mandat WTO yang dianggap kurang relevan dibandingkan pada saat pendiriannya, sehingga ini tentu memerlukan reformasi yang mendalam. Kemudian juga posisi persaingan antar negara WTO, sehingga beberapa kali pertemuan WTO itu gagal. Dan yang keempat tentunya 5 tahun terakhir ini proses daripada penyelesaian sengketa di WTO terganggu.
Nah, tentu ini membuat peran WTO semakin terbatas.